Wajah wanita ini semakin menua semenjak dirinya bekerja menjadi seorang perawat lansia di suatu daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Bagaimana bisa? Mari kita saksikan alur cerita film kali ini. Inilah awal mula hancurnya hidup seorang wanita cantik yang berubah menua setelah mengasuh seorang lansia. Wanita ini bernama Vera. Kala itu ia sedang mencari pekerjaan, hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pria bernama Boy yang sedang mencari perawat untuk menjaga ibunya. Awalnya, Vera sempat menolak tawaran ini. Namun dikarenakan bayaran yang sangat tinggi, ia pun setuju untuk menjadi pengasuh ibunya Boy. Hari itu Vera pun dibawa Boy langsung ke rumah sang ibu di sebuah pedesaan jauh dari keramaian. Saat turun dari mobil, ia melihat seorang tukang kebun yang sedang memotong dedaunan dengan wajah yang kurang ramah. Vera pun menyapanya, namun hal itu malah membuat si tukang kebun tanpa sengaja memotong tangannya hingga terluka. Hal itu diabaikan oleh si Boy yang merupakan bos di situ. Boy malah menyuruh Vera untuk segera masuk ke dalam rumah agar segera menemui sang ibu. Saat di dalam rumah, Vera melihat sebuah foto yang dimana terdapat salah satu gambar yang wajahnya telah dicoreti dan tak dapat dikenali. Tak lama kemudian, pikirannya teralihkan oleh panggilan dari suara seorang wanita yang merupakan ibu dari Boy sendiri yang bernama Bella. Vera pun memperkenalkan dirinya kepada Nyonya Bella. Namun Nyonya Bella ini tidak begitu memberikan respon yang baik. Meskipun begitu, Vera sama sekali tidak menyimpan kecurigaan terhadap keluarga ini. Di saat sedang makan, Vera mengeluarkan ponselnya. Namun sayang ia tak mendapatkan sinyal karena berada di pedalaman. Hal ini akan membuat dirinya tak dapat terhubung dengan dunia luar. Setelah makan, ia pun disuruh menggunakan seragam yang mana baju itu merupakan baju cucu dari Nyonya Bella. Malam harinya ketika sedang tidur, Vera didatangi seorang wanita muda yang terus memandanginya. Pada pagi hari, Vera pun berbincang dengan si tukang kebun yang bernama Jerry ini. Jerry berkata, jika ia menjadi Vera, maka dirinya tak akan mau tinggal lama di rumah tua ini. Namun perkataan Jerry diabaikan oleh Vera. Di sisi lain, tampak Boy yang ternyata sedari tadi memperhatikan mereka berdua. Jerry merasa ketakutan melihat tatapan sinis dari Tuan Boy. Saat sedang melayani Nyonya Bella, tiba-tiba wanita tua ini berteriak marah. Ia menyuruh untuk berhenti tertawa. Vera terkejut dan berkata bahwa dirinya sedang tidak tertawa. Namun Nyonya Bella menunjuk ke suatu arah. Ia pun berkata bahwa ada seorang yang tak bisa Vera lihat di rumah ini dan sedang menertawakan mereka. Vera pun mulai merasakan keanehan di rumah itu. Tak lama kemudian, dirinya bertemu dengan seorang wanita muda. Wanita itu berkata bahwa dirinya adalah cucu dari Nyonya Bella. Lalu wanita ini berpamitan pulang. Bella mencoba mencari sinyal handphonenya dengan berjalan di hutan. Saat itu langkahnya terhenti ketika melihat seorang wanita berbaju putih dari kejauhan berlari mengejar dirinya. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Vera? Kita lanjut di next video. Wanita ini berlari ketakutan ketika melihat seorang wanita berbaju putih dari kejauhan berlari ke arahnya. Segera Vera kembali ke rumah dan mengambil obatnya. Tiba-tiba sosok Nyonya Bella berdiri di belakang dirinya pada cermin itu. Namun hal itu tidaklah mungkin, sebab Nyonya itu lumpuh. Kemudian terdengar bunyi lonceng panggilan dari Nyonya. Bergegas Vera menghampirinya. Ia meminta maaf karena telat mendatangi Nyonya karena tadi dirinya sedang berada di luar rumah. Mendengar perkataan Vera, Nyonya ini semakin marah. Ia lalu memperingati Vera agar tidak keluar rumah selama berada di sini. Vera pun mulai merasa keanehan pada rumah ini. Saat sedang mencuci piring, tanpa sengaja Vera melukai tangannya. Segera ia membersihkan darah yang keluar menggunakan serbet, lalu membuang serbet itu begitu saja. Ternyata diam-diam, serbet yang penuh dengan darah Vera tadi diambil oleh Nyonya Bella. Sementara Vera di kamarnya tampak gelisah ketika mengetahui bahwa ponsel miliknya hilang. Lalu dirinya mencoba menghubungi ponsel itu menggunakan telepon yang ada di rumah. Betapa terkejutnya Vera ketika mendengar dering ponselnya. Ia lalu melihat ke arah suara itu dan terlihat Boy sedang memegangi ponselnya dari luar jendela. Vera lalu berlari ketakutan dan mengunci kamarnya serta menutup tirai jendela dan bergegas tidur. Ia mulai merasakan keanehan yang ada di rumah ini. Pada keesokan paginya, Vera tampak mulai tak sehat. Ia pun merasa ketakutan. Melihat hal itu, Nyonya Bella mengajak Vera untuk keliling keluar rumah. Namun Vera menolaknya. Ia menunjukkan memar di lengannya kepada Nyonya dan mengeluh bahwa setiap pagi dirinya bangun dalam keadaan pusing dan lemas. Nyonya Bella hanya berkata bahwa dirinya mungkin menabrak sesuatu tanpa sadar. Dan Nyonya pun berkata bahwa Boy tidak tinggal di sini. Merasa kesal, Vera lalu berkata, apakah Anda sudah selesai makannya? Nyonya pun tersinggung dan melempari makanannya.
Pada malam harinya, tampak Nyonya Bella yang lumpuh kini semakin sehat. Ia terlihat bisa bangun dari kursi rodanya sendiri dan berpindah ke tempat tidur. Ternyata, selama Vera di rumah itu, setiap malam dirinya diberikan obat tidur agar tertidur pulas. Lalu Nyonya Bella dan Boy mengambil darah Vera untuk menambah kekuatan Nyonya Bella yang sudah berusia 70 tahunan. Darah itu dimasukkan ke dalam sebuah bak mandi yang berisikan air dan bunga. Inilah yang menyebabkan lebam yang ada di tubuh Vera dan pusing di setiap paginya. Tidak hanya itu saja, Vera pun diberikan sebuah ramuan oleh si Nyonya yang katanya bisa menyembuhkan dirinya. Ternyata ramuan tersebut merupakan ramuan yang digunakan Nyonya untuk mengambil seri muda yang ada pada Vera untuk diberikan pada dirinya. Vera mendapati telepon dari Emily yang memberitahukan bahwa sebenarnya cucu dari Nyonya Bella ini sudah lama meninggal karena penyakit TBC yang dideritanya. Vera semakin ketakutan dan mencoba kabur dari rumah tersebut. Dapatkah dirinya selamat? Kita lanjutkan di next video. Pada pagi hari saat Vera sedang mencuci piring, ia dikagetkan dengan sebuah tangan yang penuh dengan darah dari luar jendela. Segera dirinya keluar untuk melihat apakah ada seseorang yang sedang terluka. Namun tak didapatinya siapapun di luar. Kini ketakutannya semakin menjadi. Vera lalu berkata kepada Nyonya Bella bahwa dirinya ingin segera pulang ke rumah pada esok hari. Setelah itu Vera tiba-tiba pingsan. Ternyata Nyonya Bella telah memasukkan obat di makanan yang Vera makan. Keesokan harinya, Vera bangun dengan memar baru di tubuhnya. Dirinya tidak ingat sama sekali tentang apa yang terjadi semalam. Kemudian dirinya membereskan kamar Nyonya Bella. Didapatinya buku harian milik Nyonya. Ia lalu membacanya. Di buku itu Nyonya menuliskan kesehariannya. Ia membaca tulisan tentang dirinya. Kami menemukan targetnya hari ini. Boy sudah lama memperhatikannya. Dia adalah seorang wanita muda dan cantik dengan mata berwarna biru. Vera namanya. Di lembaran selanjutnya tertulis, Vera siap dan aku sangat merindukan rumahku. Membaca hal itu, Vera lalu bergegas mengembalikan buku tersebut. Pada malam harinya, Vera tak dapat tidur karena terus memikirkan tulisan yang ada di buku hariannya Nyonya Bella. Tak lama kemudian telepon rumah berdering. Ternyata telepon dari Emily yang merupakan cucu dari Nyonya Bella yang sudah meninggal. Vera pun memarahinya sembari berkata bahwa Emily sudah meninggal. Ia lalu menutup telepon dan hendak kembali ke kamar. Tiba-tiba telepon berdering kembali. Ternyata itu adalah ibu dari Vera yang menanyakan keadaan sang putri. Vera pun memberitahunya akan pulang beberapa hari lagi. Pada pagi harinya, Vera mendengar bunyi dari kamar Emily. Dirinya pun lalu memeriksa sumber bunyi itu, namun ia tak menemukan apapun. Ia lalu membaca sebuah buku yang ada di kamar tersebut. Tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Tuan Boy yang ada di sana. Tuan Boy pun marah karena Vera terlalu rancang memeriksa kamar Emily. Ia lalu segera bergegas turun. Pada saat sedang menyikat gigi, Vera merasa kini wajahnya semakin menua. Wajahnya memiliki banyak tanda penuaan serta rambut yang memutih. Apa yang sedang terjadi pada tubuhnya kini? Pada saat sedang makan bersama, di sana tampak Tuan Boy yang ikut menemani mereka sarapan. Vera lalu bertanya apa Boy akan mengantarkannya pulang seperti janjinya pada Vera. Namun Boy berpura-pura bingung dan tak mengakui bahwa dirinya akan mengantar Vera pulang. Kini Vera menjadi semakin kesal. Vera lalu berkata dirinya akan pulang berjalan kaki jika besok Boy tidak mau mengantarkannya pulang. Boy mencoba menahan Vera. Ia juga berkata bahwa apa yang dilihat Vera tidaklah nyata. Vera mungkin kelelahan dan menyuruhnya untuk beristirahat sehari lagi. Vera semakin dibuat bingung. Kini dirinya merasa frustasi dan hampir gila. Bisakah dirinya keluar dari rumah misterius ini? Kita lanjut di next video. Wanita ini nyaris menjadi gila setelah seminggu bekerja sebagai pengasuh lansia Nyonya di sebuah rumah misterius di dalam hutan. Keesokan paginya, Vera bangun dengan keadaan lemas karena dirinya tidak dapat tidur dengan nyenyak. Saat dia akan turun dari tempat tidur, dirinya merasa ada sesuatu yang berada di bawah tempat tidurnya. Saat dilihat, ternyata ada mayat Jerry si tukang kebun. Vera berteriak histeris melihat hal itu. Boy lalu datang mendengar teriakan Vera. Vera menyuruh Boy untuk tidak mendekatinya. Ia yakin ini perbuatan tuannya ini. Namun lagi-lagi Vera dibuat bingung. Boy berkata bahwa dirinya tengah berhalusinasi. Ia juga menambahkan bahwa Vera sudah 2 bulan bekerja di sini. Hal itu membuat Vera semakin bingung. Kembali Vera dan Nyonya Bella duduk bersantai. Nyonya Bella berkata bahwa rumah ini menginginkan dirinya. Vera lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa ia berubah menjadi tua dalam waktu yang singkat? Namun Nyonya Bella tak menjelaskannya. Ia malah tertawa melihat Vera yang kebingungan. Hal itu pun membuat dirinya memaki Nyonya Bella dengan menyebut dirinya sebagai wanita gila. Aku berharap kau mati saja, ujarnya. Lalu ia memukuli Nyonya Bella dan pergi begitu saja.
Keesokan harinya, Vera didorong oleh Boy yang sedang marah akibat ulahnya semalam yang telah memukuli ibunya. Padahal Vera sudah dianggap anak oleh ibunya, ujar Boy. Kembali psikologi Vera dimainkan oleh Boy. Kini Vera merasa bersalah atas perbuatannya. Ia seolah lupa apa yang sebenarnya terjadi. Fisik dan pikiran Vera semakin dibuat menua. Ia merasa dirinya mudah lupa dan linglung. Beberapa hari kemudian, Vera kembali berkata dirinya ingin pulang. Nyonya Bella yang kini semakin segar dan sehat tiba-tiba berdiri di hadapan Vera. Dirinya kini merasa jauh lebih sehat. Ia juga berterima kasih pada Vera. Vera yang sudah menjadi pikun justru bertanya mengapa dirinya berada di sini. Nyonya Bella hanya berkata bahwa dirinya sangat istimewa. Vera lalu berlari. Ia ingin segera kabur dari rumah ini. Namun tiba-tiba dirinya pun terjatuh, menjadi lumpuh dan tak dapat berjalan. Dirinya hanya bisa menyereti tubuhnya di atas rerumputan. Kini kemampuannya dapat berdiri dan berjalan pun sirna. Gimana kelanjutan nasib wanita ini? Kita lanjut di next video. Wanita ini kini menjadi lumpuh dan tak berdaya. Vera tak mengerti apa yang telah terjadi kepada tubuhnya. Berbeda halnya dengan Nyonya Bella yang saat ini menjadi semakin sehat dan kuat. Vera kini sudah tak berdaya karena keluarga ini. Ia tak menyangka keluarga ini akan menukar jiwa mudanya dengan Nyonya Bella. Saat hendak kabur dari rumah tersebut, Vera mendapati kakinya yang tak mampu bergerak hingga membuat dirinya pun terjatuh. Kini bukan hanya fisiknya saja yang dibuat menua, dirinya pun tak dapat berjalan hingga membuat dirinya pingsan. Saat tersadar, ia sudah tak berdaya. Ia diikat di sebuah kursi. Terlihat di kanan dan kirinya cucu Nyonya Bella dan Tuan Boy, serta sebuah bak mandi yang sudah berisikan air bercampur bunga dan darah Vera. Kemudian Nyonya Bell menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Nyonya Bell yang sebenarnya. Nyonya Bella merupakan nama dari pemilik rumah sebelumnya, dan cucunya bernama Emily. Dulu pemilik rumah yang asli menderita penyakit yang ditularkan oleh cucunya terlebih dahulu yang sudah meninggal. Kemudian dirinya diasingkan oleh keluarga di rumah ini sendirian. Lalu Nyonya Bella membuat perjanjian dengan setan. Mereka membuat sebuah kutukan agar bisa menggantikan posisi Nyonya Bella di rumah ini. Dulu dirinya juga merupakan korban yang bernasib sama dengan Vera. Ia lalu mencari korban lain agar dirinya bisa pulang dan bertemulah dengan Vera. Kemudian Nyonya Bella masuk ke dalam air yang sudah bercampur dengan darah Vera. Di sampingnya, tampak Boy dan anaknya sedang melakukan ritual untuk mengusir kutukan yang ada di tubuh Nyonya Bella. Kemudian tubuhnya ditenggelamkan di dalam air. Saat dirinya keluar dari dalam air, wanita tua tadi berubah kembali ke usia sesungguhnya. Wanita ini ternyata adalah putri dari Tuan Boy yang mendapat kutukan di rumah Nyonya Bella ini. Kini dirinya bersiap untuk kembali ke rumah aslinya. Ia tak menyangka dapat kembali ke masa mudanya berkat pengorbanan Vera. Ia pun berterima kasih atas kehadiran Vera. Ia juga memberikan nasihat kepada Vera bahwa hari terburuk baginya merupakan hari pertama saat menjadi Nyonya Bella. Setelah itu dirinya akan terbiasa dengan rumah ini. Wanita ini sangat terharu karena bisa kembali ke wujud aslinya. Ia pun berpesan kepada Vera, kelak dirinya harus menemukan orang yang tepat untuk menggantikan dirinya. Rumah ini yang akan memberitahumu jika pilihanmu tepat, ujar wanita ini. Setelah mencium kening Vera, wanita ini menangis karena merasa kasihan kepada Vera. Namun dirinya menginginkan kebebasan untuk kembali ke rumahnya dan keluar dari rumah mengerikan itu. Tampak pula Jerry yang ternyata belum mati yang akan membantu Vera nanti. Kemudian ia pergi meninggalkan Vera menuju mobil sang ayah yang sudah dari tadi menunggunya. Kebahagiaan pun terpancar dari wajah wanita ini karena bisa keluar dari rumah tua tersebut. Di sisi lain, Vera hanya bisa terduduk sembari menangis melihat nasibnya sekarang yang telah berubah menjadi wanita tua yang lumpuh. Keadaan ini akan ia jalani hingga dirinya menemukan tuan baru yang tepat untuk menggantikannya menjadi nyonya baru di rumah itu. Film pun selesai.